melihat adanya kegigihan dari kepala desa untuk merevisi undang-undang, mendorong DPR merevisi undang-undang desa ini, apakah sebelumnya sudah ada evaluasi terkait yang memang dibutuhkan oleh desa, terutama soal anggaran desa yang ditambah? Buat apa sebetulnya kenaikan anggaran ini? Baik Mbak, saya perlu jelaskan juga terkait oknum dan sebagainya yang berkaitan tentang penyalahgunaan dan itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua desa ya. Yang tentunya kami punya data dan persentasinya sangat kecil sekali dibandingkan dengan asosiasi-asosiasi yang lainnya. Selanjutnya bahwa perlu saya paparkan di sini bahwa di desa itu tidak ada anggaran rumah tangga. Anggaran dari desa itu variatif juga gitu. Tidak semua anggaran tiap desa itu sama, tergantung populasi, luas wilayah juga yang lainnya. Dalam hal ini, kami kenapa gigih memperjuangkan bahwa masa jabatan itu harus ditambah, anggaran desa harus ditambah. Demi apa? Demi membangun kemandirian juga kedaulatan desa itu sendiri. Yang saya katakan tadi bahwa posisi desa di negara kita ini kan posisi desa yang mendominasi tentang bangsa dan negara ini. Yang tentunya harus menjadi skala prioritas ketika berbicara tentang majunya Indonesia, desanya juga harus maju. Ketika berbicara Indonesia itu sejahtera, ya desanya harus sejahtera. Yang tentunya bahwa keadilan termasuk kedaulatan anggaran itu belum bisa menjembatani untuk melakukan sebuah akselerasi tentang pembangunan. Kaitan kebutuhan aspirasi warga masyarakat, infrastruktur, pemberdayaan, ekonomi juga yang lainnya, ini kan perlu ada semacam ruang-ruang untuk bisa membangun sebuah supporting terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Yang selanjutnya bahwa kaitan bagaimana itu desa bisa mandiri, maju dan lainnya, itu kan perlu adanya support anggaran. Yang kedua masalah kebijakan. Kebijakan ini karena kaitan pemerintah desa setelah pasca Kades itu rekonsiliasinya cukup butuh waktu yang lama, yang sehingga bahwa seorang kepala desa perlu menyesuaikan, perlu ada semacam adaptasi, perlu dikonsolidasikan dengan semua pihak. Pola integrasi juga kolaborasi ini membutuhkan waktu juga. Di sisi lain bahwa ketika kita mengkalkulasikan bahwa yang di undang-undang yang sekarang nomor 6 tahun 2014 ini kan 6 kali 3 periode, jumlahnya kan 18. Sekarang 8 kali 2 kan 16. Kalkulasinya kan sama, cuma periodisasinya saja gitu. Kenapa kami lebih cenderung meminta 2 periode kali 8? Ini untuk agar supaya ada ruang-ruang berekspresi, berkreativitas, berrekonsiliasi, berkonsolidasi yang cukup. Karena dalam membangun kemandirian, kreativitas, seperti kita menginginkan one village, one company, one village, one product. Ini kan butuh koordinasi, sinergitas juga yang lainnya. Di sisi lain bahwa kebutuhan sosial kepala desa itu sangat luar biasa. Dari mulai yang sakit, hajatan dan yang lainnya itu tertumpuk di desa. Sementara pemerintah desa kan tidak teranggarkan di desa itu anggaran rumah tangga yang tentunya selalu mengeluarkan kocek sendiri. Ini kan perlu ruang-ruang berekspresi, berkreativitas untuk menumbuhkan penghasilan asli desa. Kan seperti itu. Makanya anggarannya harus ditambah agar apa? Agar pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, juga penggalian potensi itu bisa seluas-luasnya bisa dilaksanakan oleh seorang kepala desa, gitu kan? Itu barangkali yang saya bisa sampaikan sementara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.